Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Dalam perjalanan sejarah pergerakan wanita di Indonesia, terdapat berbagai tragedi, kisah, dan perjuangan yang hampir dilupakan, bahkan hingga dilarang untuk dipelajari dalam narasi sejarah Indonesia. Salah satunya adalah sejarah pergerakan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang mempunyai sejarah kelam, baik dituduh terlibat dalam suatu gerakan, pengusiran, penahanan, hingga pembasmian pasca G30S 1965 hingga masa pemerintahan Orde Baru. Lantas, bagaimana sejarah pergerakan Gerwani ini? Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Genjer-genjer genjer. Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia merupakan salah satu organisasi perempuan yang sangat disegani pada masanya. Namun, sebelum lahirnya Gerwani ini, terdapat berbagai organisasi perempuan sebelumnya yang menjadi cikal bakal lahirnya Gerwani. Salah satunya adalah Gerakan Wanita Istri Sedar atau Gerwis. Organisasi Gerwis didirikan pada tanggal 4 Juni 1950 oleh 6 organisasi perempuan, antara lain Rupindo atau Rukun Putri Indonesia dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Istri Sedar dari Bandung, Gerwindo atau Gerakan Wanita Indonesia dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan. Di balik berdirinya Gerwis, terdapat para tokoh-tokoh Gerwis yang pernah terlibat perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme sebagai gerilyawan perang kemerdekaan. Dengan sendirinya, organisasi Gerwis sangat dipengaruhi dan dihormati karena perjuangan dan pergerakannya. Sejak berdirinya, Gerwis antara lain aktif mendorong perubahan undang-undang perkawinan yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Untuk itu, Gerwis secara aktif memberi kursus-kursus penyadaran tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. Seiring berjalannya waktu, tidak lama kemudian organisasi Gerwis berubah nama menjadi organisasi Gerwani. Ada berbagai versi mengenai alasan kenapa Gerwis berubah nama menjadi organisasi Gerwani. Satu versi menyebutkan bahwa Gerwis dianggap terlalu elitis dan hanya berurusan dengan perempuan-perempuan yang sudah sedar atau sudah memahami politik. Sementara sebagian besar perempuan miskin di Indonesia yang baru merdeka masih buta politik dan pendidikannya rendah. Gerwani ini nantinya berusaha untuk menjangkau lebih banyak perempuan yang belum sedar. Sedangkan versi lain menyebutkan bahwa Gerwis didesak untuk segera menjadi partai massa PKI. Karena pada tahun 1954, PKI ingin memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara bagi PKI pada pemilu 1955. Ideologi Gerwis ini, seperti juga organisasi-organisasi lain yang lahir dari rahim perang kemerdekaan, yakni nasionalisme kerakyatan.
Akhirnya, pada tahun 1954, setelah Kongres Gerwis yang pertama di Semarang, diputuskanlah untuk mengubah nama organisasi Gerwis ini menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Dengan semangat revolusioner pada masa itu, Gerwani aktif memperjuangkan hak-hak perempuan di wilayah politik. Di antaranya mereformasi undang-undang perkawinan yang mensahkan poligami. Kesadaran akan berkembangnya organisasi Gerwani yang mempunyai banyak massa ini, akhirnya PKI merekrut organisasi Gerwani sebagai organisasi di bawah naungan PKI. Di sisi lain, PKI ingin memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara bagi PKI pada pemilu 1955. Berkat dukungan Gerwani ini, PKI mendulang banyak suara perempuan dan berhasil menduduki peringkat keempat. Keberhasilan PKI dalam pemilu secara tidak langsung juga menguntungkan Gerwani. Dengan membonceng PKI, Gerwani berhasil menempatkan 6 anggotanya di kursi DPR. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Seiring berjalannya waktu, nasib Gerwani tidak semujur sebelumnya. Setelah peristiwa berdarah pada 1 Oktober atau Gestok yang terjadi pada tahun 1965, Gerwani yang banyak memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak itu harus ikut celaka karena kala itu PKI tertuduh sebagai pelaku utama Gestok atau G30S PKI. Otomatis, Gerwani yang merupakan organisasi di bawah naungan Partai Komunis Indonesia atau PKI ikut tertuduh terlibat G30S 1965. Para pimpinan Gerwani, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, langsung menjadi incaran polisi militer yang kemudian ditangkap dan disiksa hingga dibunuh. Pada tanggal 5 Oktober 1965, surat kabar milik militer dan beberapa organisasi keagamaan memberitakan dugaan kekerasan seksual yang dialami para petinggi militer atau para jenderal di Lubang Buaya dalam peristiwa Gestok atau G30S. Para anggota Gerwani yang kebetulan berada di lokasi saat terjadi pembunuhan dijadikan tersangka yang kemudian disambung dengan kampanye anti Gerwani yang disebar melalui surat kabar pada tanggal 11 Oktober 1965. Akibatnya, sejumlah organisasi perempuan menjadi sangat ketakutan. Penangkapan dan pembasmian para pimpinan Gerwani terus berlangsung sampai bulan Desember 1965. Sebagian besar dari mereka yang ditangkap di Jakarta dan sekitarnya langsung dijebloskan ke penjara perempuan Bukit
pada masa Orde Baru sejak tahun 1977 hingga tahun 1979, setelah merasa cukup dibina dan dinilai bebas dari ajaran komunis, para anggota Gerwani secara bertahap mulai dibebaskan. Kendati demikian, masih ada saja sebagian perempuan yang dianggap belum bersih dan harus menjalani penahanan di tempat lain. Catatan hitam dan berbagai tuduhan yang pernah dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap suatu organisasi tanpa adanya peradilan adalah sejarah gelap yang tidak boleh terulang dalam praktek kenegaraan kita. Karena negara yang bermartabat tidak seharusnya menyiksa, memenjarakan, membuang, atau membunuh nyawa warganya sendiri dengan tuduhan yang tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Salam jas merah.